Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak dosen dan responden serta channel subscriber yang berbahagia, izinkan pada kali ini saya melaporkan mini riset yang berjudul Living Spirituality for Sustainability and Happiness During COVID-19 Pandemic. Akhir tahun 2019, COVID-19 menyerang negara Cina, Provinsi Wuhan. Awal tahun 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia. WHO menetapkan COVID-19 sebagai wabah atau pandemi dunia. Pemerintah sudah berusaha mengurangi dampak dari pandemi ini. Kehidupan spiritual mempunyai arti sisi kehidupan manusia yang berkaitan dengan rohani, batin, kejiwaan, dan keyakinan atas kepercayaan kepada Tuhan. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan adanya kepuasan, cinta, kesenangan, atau sukacita. Pandemi COVID-19 adalah wabah virus COVID-19 yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi ke daerah geografi yang sangat luas. Metode deskripsi kualitatif, pendekatan fenomenologi, objek penelitian adalah warga masyarakat di Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara melalui Google Form. Format Google Form di-share ke media sosial WhatsApp. Responden berjumlah 38 orang, 19 laki-laki, 19 perempuan. Usia remaja 4 orang, dewasa 15, lansia 19 orang. Pekerjaan, ibu rumah tangga 2 orang, swasta 4 orang, mahasiswa 2, guru yata bakti 10 orang, dan PNS 20 orang. Pendidikan, pondok pesantren 1 orang, SMA 3 orang, S1 32, dan S2 2 orang. Jawaban responden. Pertanyaan pertama, apakah adanya pandemi COVID-19 mengganggu aktivitas kehidupan Anda sehari-hari? Responden menjawab, ya, 27 orang, tidak 8 orang, mungkin 3 orang. Kesimpulan, dengan adanya COVID-19, mayoritas masyarakat merasa terganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya. Pertanyaan kedua, apakah adanya pandemi COVID-19 mengurangi kebahagiaan kehidupan Anda sehari-hari? Responden menjawab, iya, 16 orang, tidak 19 orang, mungkin 2 orang, dan lainnya 1 orang. Kesimpulan, adanya pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat mengatakan tidak mengurangi kebahagiaan hidup sehari-harinya. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah terjadinya pandemi COVID-19 menunjukkan adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Respon menjawab iya, 38 orang atau 100%, tidak dan mungkin 0%. Jadi kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 mayoritas masyarakat mengatakan karena adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan keempat, usaha spiritual apa saja yang dilakukan Anda untuk berusaha keluar dari pandemi COVID-19 ini? Respon menjawab berdoa 37 orang, ikut pengajian 17 orang, sedekah 30, dan lainnya 3 orang. Jadi kesimpulannya, kegiatan spiritual tersebut merupakan bukti keimanan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi. Pertanyaan kelima, apa saja pengaruh kegiatan spiritual tersebut bagi keberlangsungan kegiatan kehidupan Anda sehari-hari? Respon menjawab, hati menjadi tenang 36 orang, tidak takut terinfeksi virus 14 orang, takut terinfeksi 1 orang, biasa-biasa saja 9 orang, dan lainnya 3 orang. Kesimpulan, ada pengaruh positif antara usaha spiritual yang dilakukan oleh responden selama adanya pandemi COVID-19 dengan hasil setelah pelaksanaan kegiatan itu, yaitu hati menjadi tenang. Pertanyaan keenam, sikap apa saja yang timbul setelah Anda mengadakan kegiatan spiritual tersebut? Respon menjawab sabar 34 orang, syukur 30, ikhlas 34, qanaah 23, dan lainnya 1 orang. Kesimpulan, ada pengaruh positif kegiatan spiritual tersebut, yaitu hati yang tenang dapat menimbulkan sikap sabar, syukur, ikhlas, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketujuh, akhlak atau perbuatan apa saja yang timbul setelah mengadakan kegiatan spiritual tersebut? Respon menjawab, bersabar 34 orang, bersyukur 31 orang, ikhlas 35, dan qanaah 24 orang. Kesimpulan, ada pengaruh positif kegiatan spiritual, yaitu menimbulkan akhlak, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ke-8, setelah pandemi COVID-19 berakhir, apakah Anda akan tetap melibatkan Allah dalam kegiatan kehidupan sehari-hari? Respon menjawab, ya, 38 orang atau 100%, dan yang tidak 0%. Kesimpulan, ada pengaruh positif, yaitu tingkat keimanan responden tinggi karena kegiatan kehidupan sehari-hari mereka tidak terpengaruh dan tidak terganggu oleh pandemi COVID-19
karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-9, sampai kapan Anda akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Respon atau kesimpulan, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda, intinya menyatakan hal yang sama, yaitu semuanya mengatakan bahwa mereka akan selalu melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari selama masih hidup sampai meninggal dunia. Pertanyaan ke-10, mengapa Anda melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Respon atau kesimpulan adalah walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda, intinya mereka menyatakan alasan yang sama, yaitu mengapa mereka melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban mereka semuanya secara implisit menunjukkan bahwa mereka sebagai manusia berada pada posisi inferior atau lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah pelindung dan tempat bergantung seluruh makhluk. Kesimpulan, masa pandemi COVID-19 telah merubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, penanganan COVID-19 dilakukan secara teologis atau spiritual. Kegiatan spiritualitas warga masyarakat ditekankan dalam aspek kekuatan iman dengan memperbanyak berdoa, ikut pengajian, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Kegiatan spiritualitas tersebut berpengaruh kepada masyarakat akan ketenangan hati dan menjadi tidak takut dalam menghadapi pandemi COVID-19. Juga dapat memunculkan sikap dan perbuatan ikhlas dalam menghadapi cobaan, bersyukur atas nikmat Allah dengan tidak takut invasi COVID-19, ikhlas dalam menghadapi cobaan, dan qanaah atau menerima dengan ikhlas terhadap semua kejadian yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Karena semua itu merupakan campur tangan Allah melalui sifat kudrah dan iradahnya. Setelah semuanya diserahkan hanya kepada keputusan Allah, maka manusia atau masyarakat menjadi semakin yakin bahwa sholatnya atau doanya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada semua responden. Mohon keikhlasan like dan subscribe-nya. Semoga like dan subscribe membawa keberkahan kita semua. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.